Hai teman-teman, perkenalkan nih kami dari TPB 28 kelompok 3B yang beranggotakan Adrian Rinaldi Patri Sigalingging, kemudian Berkat Saud Manjadi Purba, kemudian Joy Rivaldo Aryotonang, kemudian Rizka Wiradatu Soleha, Saniar, dan Satrio Wibowo. Apa sih tema RBL yang kami buat? Tema RBL kami adalah hukum Bernoulli. Yap, hukum Bernoulli menyatakan bahwa di mana kecepatan aliran fluida tinggi, tekanan fluida tersebut menjadi rendah. Sebaliknya, jika kecepatan aliran fluida rendah, tekanan menjadi tinggi. Intinya adalah tekanan akan bergantung pada kecepatan aliran fluida. Alat apa yang berkaitan dengan hukum Bernoulli? Baik, kelompok kami di sini memilih dishwasher atau mesin cuci piring otomatis sebagai alatnya. Mesin cuci piring otomatis atau lebih sering dikenal sebagai dishwasher adalah alat modern yang dipatenkan oleh Josephine Cochrane pada tahun 1883. Alat ini didukung komponen penyemprot dengan tekanan air tertentu yang dapat diatur dengan fitur yang tersedia guna membersihkan piring-piring kotor. Mengapa mesin cuci piring otomatis? Karena pada alat ini terdapat beberapa komponen utama yang bekerja berdasarkan prinsip hukum Bernoulli. Maka dari itu, kelompok kami memilih alat ini sebagai bahan materi yang kami bahas. Komponen yang fungsinya menggunakan prinsip hukum Bernoulli adalah dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu dua buah jet air yang menyirami merata melalui bagian atas dan bagian bawah. Nah, prinsip kerja pompa ini adalah dengan melakukan penekatan dan penghisapan terhadap fluida. Pada sisi hisap pompa atau suction, elemen pompa akan menurunkan tekanan dalam ruang pompa, sehingga akan terjadi perbedaan tekanan antara permukaan fluida yang dihisap oleh ruang pompa. Pompa air mempunyai lubang, akan terjadi perbedaan tekanan antara permukaan fluida yang dihisap oleh ruang pompa. Pompa air mempunyai lubang keluaran, lubang masukan, dan juga lubang exhaust. Lubang masukan berfungsi sebagai terminal atau tempat udara masuk atau supply. Lalu, lubang keluaran berfungsi sebagai terminal atau tempat udara keluar yang dihubungkan ke beban. Nah, sedangkan lubang exhaust berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan udara yang terjebak saat piston bergerak atau pindah posisi ketika pompa bekerja. Komponen pengatur tekanan air. Alat ini berhubungan dengan Bernoulli, yaitu untuk mengatur tekanan air yang keluar dari pipa saluran air, mesin pencuci piring otomatis. Katup masuk, disinilah tempat masuk dari sumber air ke mesin cuci piring. Setelah pompa unit memompa air menuju sprinkler air sampai saat katup masuk terbuka. Tekanan air mendorong air masuk ke unit sprinkler logam, kemudian baru air menyiram piring dengan memutar meratakan air ke barang-barang yang ada di rak logam mesin cuci piring. Diagram alir sistem digunakan untuk mengetahui rangkaian kerja sebuah alat pencuci piring otomatis berbasis Arduino yang bertujuan untuk menghasilkan kinerja alat yang maksimal serta mengurangi perancangan ini. Bagaimana cara kerja dishwasher? Cara kerja dishwasher menambahkan air, memanaskan air ke suhu yang sesuai, secara otomatis membuka dispenser dispenser pada waktu yang tepat, menembakkan air melalui jet untuk membersihkan piring saluran air kotor, semprotan lebih banyak air di piring untuk membilas saluran air sendiri lagi, pemanasan udara untuk mengeringkan piring jika pengguna telah memilih pengaturan itu. Seperti yang terlihat pada video berikut ini, dua buah jet yang menyirami air dari bagian atas dan bagian bawah merupakan komponen utama yang berkaitan dengan hukum Bernoulli, karena pada saluran tersebut ada tekanan air tertentu yang menyingkirkan noda-noda kotor pada cucian piring. Bagaimana dengan desain alatnya? Ya, pada gambar berikut dapat dilihat terdapat beberapa selang sebagai tempat saluran air menuju tempat cuci piring, dan di sini juga terdapat penerapan hukum Bernoulli-nya.
Kemudian dapat dilihat juga dari gambar paling sebelah kiri, terdapat urutan dari mana sumber air masuk, yaitu dari nomor 1 ditampung menuju nomor 2, kemudian akan disebarluaskan melalui pipa yang mengarah pada bagian bawah jet dan atas jet, yaitu nomor 4 dan nomor 5. Kemudian pada langkah 6 akan dikeluarkan air dari dua buah jet tersebut untuk menyirami piring. Seperti gambar berikut ini. Apa sih yang menjadi daya tarik pada alat modern ini? Mari kita pahami. Dishwasher ini telah banyak digunakan pada restoran-restoran besar di seluruh dunia. Tentu karena kecanggihannya yang dapat menghemat tenaga dan waktu. Bahkan mesin ini pun telah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya orang-orang dengan taraf ekonomi yang menengah ke atas. Namun, terlepas dari kecanggihannya, pasti setiap hal memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari dishwasher. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihannya yaitu hemat waktu dan energi. Yang dimana sebuah riset yang dilakukan oleh suatu departemen energi menunjukkan bahwa penggunaan dishwasher dapat menghemat setidaknya 5.000 galon air tiap tahunnya dibanding mencuci secara manual. Yang selanjutnya, memberikan kenyamanan. Tidak perlu repot berdiri depan wastafel untuk mencuci piring, karena yang perlu dilakukan hanya memasukkan cucian ke rak dishwasher dan tunggu sampai selesai. Yang selanjutnya adalah ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Karena jenis sabun yang digunakan khusus, sehingga tidak banyak menghasilkan busa. Yang selanjutnya adalah higienis. Mengapa higienis? Karena dicuci dengan air yang sangat merata, kemudian dengan sabun khusus yang tidak banyak menghasilkan busa. Yang selanjutnya yaitu kekurangan. Nah, kekurangannya yaitu adalah harganya yang mahal. Kenapa mahal? Karena kecanggihannya mesin ini memiliki harga yang relatif mahal, yaitu antara kisaran 8 juta sampai 20 juta rupiah. Kekurangan yang selanjutnya adalah hanya dapat menggunakan sabun khusus. Mesin ini tidak dapat menggunakan sembarang jenis sabun, karena jika bukan sabun khusus yang dipakai, maka mesin ini akan cepat rusak. Kekurangan yang selanjutnya adalah sedikit sukar untuk menghilangkan noda lemak, karena cara kerjanya mengandalkan daya tekanan dan semprotan air, tidak terdapat busa penggosoknya. Maka noda lemak yang membandel sedikit sulit untuk dimusnahkan. Sedangkan makanan di Indonesia pada umumnya adalah berlemak. Kesimpulan, dishwasher atau mesin cuci piring otomatis yang fungsi kerjanya memanfaatkan hukum Bernoulli memang memiliki kelebihan dibandingkan dengan mencuci secara manual. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika dilihat dari aspek kenyamanan, kehematan energi, dan waktu yang dipakai, serta kelestarian untuk lingkungan sekitar. Namun, tetap saja kelemahan alat yang dimilikinya menjadi alasan serta pertimbangan untuk diterapkan secara luas, seperti harganya yang sangat mahal dan kurangnya kinerja membersihkan noda lemak yang membandel pada makanan.